ijazah asli Jokowi itu tidak pernah ada. Tapi bahwa dia akan terus-menerus melindungi Jokowi, saya kira enggak. Ya. Masalah ijazah ini baru selesai setelah Jokowi mudar. Habis juga dia, masuk penjara dia. Atau sebelum itu dia udah terbunuh oleh orang, siapa tahu. Orang udah muak sama dia. Teman-teman terus bergerak ya, karena yang namanya ijazah itu ya tidak akan pernah tenang. Selasa pekan depan itu kan akan ada putusan sidang CLS yang di Surakarta sekaitan dengan ijazah palsu. Benar. Yang menjadi pertanyaannya, sebetulnya ini kan kasus sepele sekali, tapi kenapa berlarut-larut? Apakah memang ada upaya pengabaian atau diabaikan oleh pihak penguasa yang sekarang, atau memang sebetulnya ini adalah untuk konsumsi politik mereka? Ini negara kan amburadul ya Mas. Amburadul termasuk mengamburadulkan uang-uang rakyat, uang-uang negara. Jadi kelihatannya dari dua kemungkinan yang Anda sampaikan, sengaja mengabaikan atau memang ada kepentingan politik. Tapi menurut saya ini nunggu kesempatan sebelum semuanya berakhir, duit masih amburadul, jadi nunggu kelihatannya pada nunggu kalau ada duit masuk kantong gitu. Jadi semuanya itu serba duit. Jadi selama masih ada kemungkinan nyawer rejim ini ya dicobalah gitu ya. Ya jadi begini Mas. Memang benar saya mendengar dari Mas Taufik sendiri ya, kuasa penggugat ya, kuasa hukum penggugat di PN Surakarta ya, bahwa Selasa besok itu putusannya. Artinya apa? Artinya Selasa kemarin kan nggak ada sidang ya. Jadi hakimnya minta ditunda ya sampai 2 minggu. Jadi besok itu kelihatannya putusannya ya. Nah ini tentang putusan itu sendiri ya, banyak orang yang kacau. Putusannya kira-kira seperti apa ya gitu. Kira-kira apa? Jokowi menang ya tanpa hadir, atau penggugatnya yang dimenangkan. Sebetulnya kalau saya melihat runtutan peristiwanya itu tidak ada yang menang yang kalah. Artinya gini, satu, bahwa ijazah asli Jokowi itu tidak pernah ada. Kalau tidak pernah ada kan, apa itu palsu atau enggak kan enggak ada masalah kan? Tidak ada masalah ijazah palsu. Yang jelas ijazah aslinya Jokowi itu tidak pernah ada. Sedang yang dibawa Jokowi, maksud saya presiden ke-7 ya, mantan presiden ke-7, itu ke Polda, entah ke Barreskrim, itu hanya fotokopi dari orang yang berkacamata. Si pemilik ijazah. Iya, si pemilik ijazah itu yang berkacamata dengan mengatasnamakan Joko Widodo. Padahal kita tahu ya, dari sejak menjadi wali kota, gubernur DKI sampai presiden, dia itu tidak pernah pakai kacamata. Ya, jadi yang berkacamata itu siapa? Kita nggak tahu. Nah, itu yang didaku oleh mantan presiden ke-7 itu sebagai miliknya. Dengan catatan yang tadi itu bahwa ijazah presiden itu
nggak pernah ada. Ijazah asli itu nggak pernah ada. Lalu yang kedua, seperti yang saya berulang-ulang sampaikan ya, kesalahan daripada Ova Emilia, sekalipun dia bukan rektor ketika tahun 85 menerbitkan ijazah bagi para wisudawan, bukan dia, ya. Tetapi dia ngotot mengatakan bahwa UGM telah menerbitkan ijazah untuk dan atas nama Joko Widodo sebagai sarjana. Tetapi tanpa melalui prosedur administrasi yang benar dan syarat-syarat akademis yang benar. Ya alasannya semua orang udah tahu ya, bahwa lembar depannya itu ditulis dengan Times New Roman tidak sama dengan isinya yang pakai ketikan biasa. Tanda tangan dari dekan juga salah dan tidak ada nama dari dan tanda tangan dari para penguji. Ya, jadi itulah syarat-syarat yang harusnya dipenuhi tetapi tidak dipenuhi, dan Ova Emilia dan rektorat ngotot. Jadi untuk orang yang bernama Joko Widodo, yang Joko Widodo yang belum tentu adalah presiden, mantan presiden RI itu, ya kan? Dari pihak kepolisian juga dia hanya meneliti fotokopi dari ijazah yang didaku miliknya mantan presiden ini, tetapi berkacamata. Jadi sebetulnya tidak ada isu palsu atau suatu kelompok tertentu, Roy Suryo dan CS mengatakan atau menuduh ijazah palsu, nggak ada. Jadi sebetulnya dengan putusan semacam itu, sebetulnya majelis hakim itu tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, karena itulah fakta yang berlangsung di persidangan, ya. Nah, yang kemudian saya anggap menyimpang itu adalah pikiran tentang Roy Suryo, ya sekarang hanya tinggal Roy sama Tifa ya. Yes. Nah, itu akan segera perkaranya masuk ke pengadilan, ya, sehingga ada kelompok, ya katakanlah Pak Narko dan teman-temannya, jenderal-jenderal FPP TNI, mau menyelamatkan Roy dan Tifa. Yang menurut pendapat saya, lewat CLS dengan tergugatnya adalah Dirreskrim Polda Metro, bukan Kapoldanya loh. Bukan ya. Jadi ini bawahannya Kapolda. Ya. Yang menurut pendapat saya terlampau kecil dipersoalkan. Nah, dugaan saya, sebab kalau saya tidak keliru, Senin besok itu sidang pertama dimulai. Ya, terlepas nanti ada proses mediasi dan lain-lain, dugaan saya ya, sebagai seorang yang bukan ahli hukum ya, itu pihak Dirreskrim akan mengatakan begini di dalam sidang ya, bahwa kita mendapatkan laporan dari mantan presiden, lalu kita proses, ya, diproses dan kita kumpulkan bukti-bukti, kita datangkan
orang-orang yang bisa dijadikan saksi atau dijadikan ahli, kita BAP, ya, kita berkas, lalu berkas itu kita kirim ke kejaksaan. Lalu kejaksaan mengatakan setelah diperiksa ya, bahwa ada yang kurang. Lalu katakanlah di Reskrim itu sudah memperbaiki, lalu dikembalikan lagi ke kejaksaan. Sampai sekarang belum kembali atau paling tidak masih dipelajari atau diapain lah. Udah kelewat waktu itu. Ya. Udah berapa, sebulan kira-kira ya? Ya. Itu di kejaksaan. Nah, kemungkinan dari kejaksaan itu ada dua. Satu, masih kurang lagi dikembalikan ke Direskrim ya kan? Atau kedua sudah dianggap lalu nantinya akan dikembalikan lagi kan? Ya. Nah, kalau sudah dikembalikan lagi, mestinya udah P21. P21 itu kejaksaan akan menyampaikan ke pengadilan agar yang disebut sebagai tersangka ini diadili. Atau yang kedua, kejaksaan mengatakan pada Direskrim ini tidak layak untuk diperkarakan. Diperintahkan kepada Direskrim untuk memberikan SP3. Ya seperti SP3 yang diterima oleh Egy sama DHL. Ya. Ya kan? Udah selesai. Jadi dari seluruh proses tersebut, Direskrim itu tidak salah. Itu memang proses yang sudah SOP itu, ya kan? Ya. Standar operation prosedur yang sudah dilakukan. Lalu apa yang diminta oleh para jenderal ini? Kan jadinya nggak jelas, ya kan? Nah, kalau misalnya Kejaksaan Agung atau kejaksaan itu menganggap P21 dan akan menyampaikan ke pengadilan pidana baik Roy maupun Tifa, itu juga nggak bisa. Dia harus menunggu putusan Solo dulu. Ya. Perdatanya harus diselesaikan lebih dulu daripada pidananya. Itu ada asasnya itu. Pakai bahasa Belanda saya lupa. Ya. Nah, sekalipun kemudian sudah ada putusan dan yang namanya pihak-pihak merasa tidak puas dengan putusan itu, mereka akan banding ke, misalnya saja Pak Taufik akan banding ke Pengadilan Tinggi. Ya. Kemudian disusul lagi kalau nggak puas ke kasasi. Jadi kira-kira masih, dugaan saya sekitar 8 bulan sampai setahun. Jadi sebetulnya Tifa sama Roy itu aman-aman saja selama 1 tahun itu. Jadi kenapa risau? Nah, ini yang saya pikirkan ya. Lalu ini kan berlarut-larut. Apalagi respon seperti itu. Sekalipun kita nggak terlalu peduli omongan respon ya. Iya. Karena itu di luar pengadilan ya. Tidak pengadilan Solo tidak akan terpengaruh lah oleh omongan respon. Iya. Ya. Karena respon di sana pun, di pengadilan Solo pun sudah disumpah dan dianggap sebagai ahli yang diakui oleh majelis hakim, ya kan? Itu yang dipakai. Tetapi kemudian terlanjur Pak JK ikut-ikutan dituduh Rizwan terima duit 5 miliar. Membiayai. Oh, membiayai Roy Suryo dan
Dr. Tifa dan Tifa ya 5 miliar atau berapa ya? ada yang bilang 5 miliar, ada yang bilang 50 miliar. Tinggal dikasih nolnya ya. ini kacau juga nih republik ini ya. Tetapi ini dan kemudian ditanggapi sama Pak JK ya. Ya. Pak JK melaporkan respon ya. Betul. Ini kan udah jadi hukum kita ini sudah menjadi gelanggang pertarungan pertikaian dari orang-orang jagoan-jagoan ya, politisi-politisi, termasuk ahli-ahli hukum. Dan apa yang dilakukan DHL? DHL menanggapi laporan Pak JK kepada Polda itu dengan menyusun sejumlah pengacara yang akan membela siapa ya? Membela Jokowi atau membela DHL atau membela Respon. 60 pembela pengacara. Nah, ini kan udah gila-gilaan, udah sulit diterima oleh akal sehat, ya kan? Ngawur lah. Ya, jadi dengan adanya masalah ini, saya mempunyai ide lebih lanjut dan tidak mau ketinggalan zaman mencoba ikut di dalam gelanggang. Ya, saya mempunyai ide menyampaikan gugatan CLS, tapi tidak perlu mesti saya. Kerjaan saya udah banyak ya, udah soal banjir, soal menjatuhkan Prabowo, soal mengamati soal ijazah palsu. Dari kerjaan saya waktu saya udah tersita banyak lah. Jadi saya tidak mau atau tidak ingin untuk menjadi penggugat, tetapi saya mencoba mendesain ya bersama teman-teman gugatan CLS saya ini, ya, gugatan warga negara ya. Karena ini sudah masalah ijazah itu masalah yang udah menyeluruh secara nasional. Ya. Setiap orang tahu lah, ya. Jadi CLS, siapa yang menjadi tergugat? Saya nggak mau tergugat ecek-ecek gitu, ya tergugat saya itu Prabowo. Kok Prabowo tidak bergeming gitu? Ya, kok mendiamkan, abai, seakan-akan ini peristiwa biasa. Iya. Padahal ini sudah 1 tahun ya, lebih ya. Iya, kalau dihitung dihitung dari sejak Bambang Tri membuat Jokowi undercover. Iya, itu lebih. Itu 2016. Iya. Ya kan? Iya. Udah lama, udah bertahun-tahun. Tetapi kalau mau dilihat sejak mereka, ya teman-teman kita ini, termasuk ya, teman-teman kita RRT ya, Iya. termasuk Egy Sujana dan DHL, termasuk TPUA, ini kan menggeruduk Solo Jogja toh, Iya. tanggal 16 April tahun lalu. Ya, oh ya, besok mau reunian juga. Lah mau reunian juga kan, Iya. berarti kan minimal itu sudah 1 tahun yang lalu. Iya. Maksimalnya ya sejak 2016. Iya. Berarti sudah 10 tahun ya. 10 tahun. Jadi yang saya gugat CLS ini bukan ecek-ecek. Prabowo kok diem aja sebagai presiden melihat masalah beginian, ya. Lalu Mahkamah Agung. Iya. Mahkamah Agung itu kekuasaan yudikatif yang merdeka dari segala kekuasaan, termasuk kekuasaan pemerintah. Dia itu bisa berbuat. Dia itu melihat masalah ini itu ruwet.
bahwa hakim-hakim melihat ini ruwet, nggak soal, tetapi ketua Mahkamah Agung harus jernih pikirannya, keluarkan fatwa. Fatwanya nggak mulu-mulu, ya mirip seperti keinginan banyak orang. Ya. Pak Jokowi, tampilkan ijazahmu, tidak usah yang SD, SMP, SMA, tetapi cukup yang UGM. Sekalipun Pak Jokowi sesumbar mempunyai ijazah SD, SMP, SMA, itu sudah selesai. Pasti Jokowi nggak mungkin akan menunjukkan ijazah asli orang. Nggak punya. Ijazah Jokowi tadi sudah diputus, tidak ada kok. Iya kan? Iya. Jadi gampang, udah selesai itu. Prabowo juga begitu. Kalau Prabowo itu memang ada perjanjian antara Prabowo sama Jokowi. Kok kamu bisa jadi presiden, tapi sementara jadi Menhan dulu, asal kau melindungi aku, melindungi perjanjian-perjanjianku dengan Xi Jinping, melindungi oligarki. Dan itu yang terjadi selama hampir 2 tahun sekarang ini. Jadi memang Prabowo sudah terkunci oleh perjanjian dengan Jokowi, ya. Tetapi ya itu kan perjanjian dulu. Kalau sekarang mau melepaskan diri dari perjanjian kan bisa aja orang dia presiden. Iya. Daripada negaranya carut marut begini kan, dia bisa membuat putusan, udahlah Wi, keluarkan ijazahmu kalau kau ada, kalau nggak ada ya saya nggak bisa tolong kamu kalau nanti masuk penjara gitu aja. Demikian juga kepada MPR. Ya. MPR itu lembaga tertinggi negara, melihat carut marut sudah 10 tahun nggak selesai, itu mestinya bisa dia bilang. Dia bisa bilang sebuah resolusi ya, mirip dengan yang tadi saya sampaikan, agar Jokowi menunjukkan ijazahnya. Lalu Kapolri, yang keempat ini tergugatnya Kapolri. Ya Kapolri melihat Barreskrim begitu, melihat Polda begitu, ya mestinya dia bisa campur tangan, ya. Tidak usahlah mikirin bahwa yang nunjuk sebagai Kapolri dulu adalah Jokowi. Jadi terima kasih, ya. Ini negara ini. Memang kemudian saya berpikir ya, sebetulnya pikiran saya sudah sejak 2019 ya. Dalam buku saya itu, saya sebutkan di Indonesia itu tidak perlu ada Kapolri. Ya, bikin masalah. Di negara-negara lain juga nggak ada Kapolri. Adanya ya masuk dalam negeri sebagai Kementerian Keamanan. Ya, sebagai sheriff. Iya, ya. Jadi itu yang saya sedang bikin. Udah bikin lah konsepnya, ya. Tinggal mencari penggugatnya. Jangan saya lagi gitu. Ya. Ini udah kira-kira 2 minggu belum ada yang mau, belum ada yang berani. Ya jadi udahlah. Ya saya nunggu aja. Kalau ada yang berani, kalau ada yang oke, punya waktu, sebab jadi penggugat itu enggak. Yang penting nanti adalah kuasa hukumnya, iya, yang akan datang di sidang. Ya, jadi ikutlah mencoba menyelesaikan persoalan ini, ya. Kelalaian dan pengabaian dari penyelenggara negara, Prabowo sebagai presiden, ketua Mahkamah Agung, ketua MPR, dan Kapolri. Saya siap. Ya paling kalau didaftarkan nanti biayanya kira-kira 4 juta. Ya, 4 orang terdakwa tergugat itu kira-kira 4 juta lah.
kecuali kalau di courting ya. Jadi oke aja. Jadi ini demi menyelesaikan persoalan yang berkatung-katung yang nggak selesai ini. Negara apa kita ini ya? Iya. Masalah begini sudah ada korban, si Bambang Tri, Gus Nur, kemudian ya sebetulnya saya membaca itu ya, rasa bahagia, rasa senang, gembira, mengucap alhamdulillah saya sudah dapat SP3 dari DHL ya. Ya, DHL atau siapa yang menyebutkan itu, alhamdulillah SP3-nya untuk DHL sudah keluar. Saya kira Egy juga gitu. Artinya apa? Artinya dua orang itu jadi tersangka aja udah takut, udah ketakutan. Ahli hukum jadi tersangka ketakutan, ya. Apalagi masuk penjara. Gimana itu? Menurut pendapat saya memang lebih baik orang menjadi pengacara itu setelah pernah masuk penjara. Itu lebih baik. Egy udah pernah masuk penjara dulu. Oh ya. Masuk penjara pernah, kemudian diperkarakan dalam menghina presiden SBY, juga pernah ya. Nah, tapi tertolong dia. Akhirnya itu dicabut ya. Penghinaan pada presiden, wakil presiden itu dicabut. Dan itu yang memperkarakan saya. Ya, itu perkaranya pendapatan Lubis yang mau ditangkap. Sudah ditangkap 4 bulan, dia sudah ditahan. Lalu disidangkan di pengadilan Jakarta Pusat. Ya, karena dia membakar balihonya SBYJK di Bundaran HI, lalu ditangkap. Saya membela, menggugat Mahkamah Konstitusi. Nah, lalu Desember 2006 dicabut sama Jimli Asidiki. Itu pasal penghinaan kepada presiden. Dan setelah itu ya bebas, nggak ada orang yang sekalipun menghina ya, tapi tidak boleh dihukum. Itu yang terjadi. Ya. Terus gini Pak Bintang, kalau menurut prediksi saya gitu loh, tadi kan belum disinggung ada muatan politisnya nggak kira-kira dalam kasus ini? Ya karena ada yang menduga bahwa ini memang sengaja dipelihara sehingga bisa mempertahankan Joko Widodo ini dalam isu yang di atas, artinya top on the top gitu istilahnya, selalu di atas. Atau sebaliknya Mas. Ya. Jadi memang Jokowi ini menganggap dirinya sebagai maharaja diraja. Kenapa dia menganggap begitu? Pertama, dia telah berhasil melakukan korupsi sampai triliunan ya. Tuduhannya kan sampai triliunan tuh ada di bunkernya di bawah rumah Jalan Kutai itu. Ya. Itu satu. Keduanya, dia itu double agent. Ya agennya RRC, ya agennya Amerika. Bahkan pikiran-pikiran tentang ijazah palsu, pikiran-pikiran tentang percetakan pramuka, itu bukan pikirannya sendiri. Pikiran dari sponsor-sponsor di belakangnya Amerika dan di belakangnya RRC, termasuk Pratikno, mantan rektor UGM. Jadi dia itu memang merasa sangat kuat. Yang ketiga, ada perjanjian dengan Prabowo bahwa dia akan dilindungi sekeluarganya, ya, karena dia sudah menjadi Menhan, menjadi presiden lagi, ya. Jadi dia merasa seperti itu, sehingga ya dia
Dia yang merasa memainkan wayang-wayang ini. Ya. Ya, wayang tengul. Ya Prabowo, ya Mahkamah Agung, ya MPR itu dimainkan di tangannya Kapolri. dia. Iya. Siapa yang kira-kira akan kritis dan melawan, kasih duit, ya kan? Itulah Jokowi. Jadi memang dia itu penjahat besar, penjahat kaliber internasional, sebagaimana saya sering mengatakan. Nah, atau mungkin ya itu tadi, mungkin kalau yang jeleknya, apakah dia juga untuk memelihara supaya nanti dia bisa masih bermain politik di 2029? Ya harapannya dia supaya Gibran yang naik, ya kan? Tetapi dia tidak pernah tahu. Dia orang yang seperti itu tuh biasanya memang nggak waras ya. Ya, pikirannya itu penuh halusinasi, ya, sesuatu yang tidak nyata. Yang nyata itu terselubung, tertutup, ya, sehingga yang dia pikir itu dia akan kalau Prabowo jatuh yang naik itu akan Gibran, itu yang dia pikir, ya. Tetapi itu kan pikiran yang nggak waras tadi itu, ya, sehingga dia tidak pernah berpikir bahwa rakyat Indonesia itu, ya, 280 juta itu melihat wajahnya Gibran itu sudah muak dan muntah. Dia nggak ngerasa itu. Iya. Ya, jadi sekalipun ada isu yang mengatakan bahwa entah 2029, entah 2026, kalau Wowok jatuh yang naik itu Gibran, otomatis katanya. Ini menurut pendapat saya pikiran sedeng, ya, pikiran gila, pikiran nggak waras, ya. Loh, 280 juta rakyat itu akan turun ke jalan semua, menolak Gibran, menolak Jokowi, bahkan menolak Prabowo. Ini yang nggak pernah terpikir Oleh mereka ya. oleh mereka itu. Iya. Jadi jadi saya berpikiran gini mungkin ya. Ya ini pengamatan aja. Barangkali ini ijazah palsu ini tidak pernah akan diungkap sampai Joko Widodo itu mati. Bagaimana? Jadi sehingga nama Joko Widodo akan dipertahankan tetap bersih karena ketika dia sudah mati kan tidak ada yang berpikir begitu, Mas. Ada yang berpikir begitu bahwa nggak akanlah masalah ijazah ini selesai sampai Jokowi mati, ya. Itu dengan asumsi bahwa seluruh skenario itu, ya, baik dari pembuatan skripsi dengan halaman-halaman depan itu Times New Roman, sampai kemudian dia menjadi wali kota Solo, DKI Jakarta, ya, gubernur DKI Jakarta dan presiden, itu semua yang menangani Amerika. Ada yang berpikir begitu, bahwa dengan demikian Amerika akan berdaya upaya sebesar mungkin untuk menyelamatkan Jokowi, termasuk ijazahnya, ya. Tetapi saya nggak berpikir begitu, ya. Ya, artinya Presiden Amerika itu pikirannya itu berubah-ubah. Sudah ada George Bush, kemudian Obama, kemudian Trump, si Joe Biden, lalu Trump lagi, itu nggak sama. Jadi 2005 itu siapa yang jadi presiden? Itu kalau nggak salah masih Bill Clinton atau sudah George Bush, ya. Bill Clinton itu mulai tahun 93. Kalau 10 tahun itu 2003. Oh ya, 2005 itu sudah George Bush. Ya. Job 2001
terjadinya 9/11 Ya, ya di New York, lalu Ya. 2003 dia nyerbu Irak, Irak. ya. 2001 nyerbu Afghanistan dulu, Ya. 2003. Nah, itu George Bush. George Bush dengan Obama, dengan Joe Biden, udah lain-lain lagi. Jadi dugaan saya Amerika tidak terus-menerus berperan untuk melindungi Jokowi, bahwa menurut catatan sejarah Amerika, Jokowi berhasil memberikan keuntungan besar, ya. Bahkan sejak SBY memberikan keuntungan besar kepada Amerika itu ya, tetapi bahwa dia akan terus-menerus melindungi Jokowi, saya kira enggak, ya. Jadi saya tidak percaya bahwa masalah ijazah ini baru selesai setelah Jokowi mudar, ya. Tapi dugaan saya nggak lama lagi lah, nggak lama lagi. Begitu Prabowo itu jatuh, lalu satu paket dengan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 asli dan Pancasila, maka selesai juga si Jokowi, habis juga dia, masuk penjara dia. Ya. Atau sebelum itu dia udah terbunuh oleh orang, siapa tahu. Orang udah muak sama dia. Saya berharap mudah-mudahan ada seseorang, dua orang cukup lah, 2 orang 3 orang cukup menjadi penggugat, Ya. ya, CLS yang saya desain, Ya. ya, yang menggugat Prabowo, Ketua Mahkamah Agung, Ketua MPR, dan Kapolri untuk menyelesaikan ijazah ini juga.